Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN untuk persiapan OSN tahun 2025. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk mempersiapkan OSN tingkat kota. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal OSN tingkat kota tahun 2024. Jika kalian belum melihat video yang pertama, kalian cek di kolom deskripsi. Nah, untuk kalian ketahui, tipe soal OSN itu ada 3. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian tipe soal 1, 2, 3, 4, dan tipe soal sebab akibat. Nah, kali ini kita akan membahas tipe soal 1, 2, 3, 4. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, di soal ini kalian akan diuji pengetahuan dasar atau fakta dari konsep fisika. Kemudian kalian harus membuktikan bahwa jawaban nomor 1, 2, 3 itu benar atau salah. Jadi kita harus cek satu per satu. Sebuah benda bermassa 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter di atas lantai. Percepatan gravitasi tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat. Pernyataan berikut yang berhubungan dengan keadaan benda saat 1 second setelah dilepaskan. Di sini ada 4 pernyataan, kita harus cek satu persatu manakah pernyataan yang benar. Konsep yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep energi mekanik, gerak jatuh bebas, dan perbandingan besaran fisik lainnya. Untuk menyelesaikan soal fisika, seperti biasa kita harus menggambarkan peristiwa yang terjadi. Nah, coba kalian perhatikan sebuah benda dari titik A, kemudian dia akan jatuh bebas ke titik B. Dengan massa 20 gram, ketinggiannya adalah 8 meter, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ada pernyataan energi kinetik lebih kecil dari energi potensial. Berarti kita harus mencari berapa besar energi kinetik dan berapa besar energi potensialnya. Nah, namun sebelumnya, untuk mencari energi kinetik, kita memerlukan besarnya velocity atau kecepatan. Maka kita harus mencari dulu nilai kecepatan. Oke, langsung aja kecepatan benda 10 meter per second. Nah, pernyataan ini adalah benar ketika dicek menggunakan perumusan VT sama V0 plus GT, yaitu percepatan gravitasi. V0-nya adalah 0 karena dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal 0. Kemudian G-nya adalah 10, T-nya itu pada saat 1 detik. Nah, jadi kecepatan bendanya adalah 10 meter per second. Jadi pernyataan nomor 4 adalah betul. Kemudian untuk mencari EP, kita harus mengetahui di mana posisi benda pada saat 1 detik. Maka kita harus mencari nilai jarak. Nah, di sini setelah kita hitung, pernyataan nomor 3 itu salah. Benda berada 5 meter di atas lantai. Nah, kita akan buktikan dengan rumus GLBB. S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Sama dengan 0 ditambah setengah dikali G-nya 10 dikali 1 kuadrat. 1 itu adalah pada saat 1 second. Jadi hasilnya 5 meter. Nah, di sini benda berada 5 meter di atas lantai. Sedangkan pada saat 1 detik, benda itu berada di 3 meter di atas lantai. Caranya yaitu 8 dikurangi 5, yaitu 3 meter. Jadi soal ini penggabungan antara perumusan energi mekanik dan juga GLBB. Kemudian berikutnya untuk pernyataan nomor 1 kita bisa cari menggunakan rumus, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, V-nya itu velocity atau kecepatan yang sudah kita cari sebelumnya, hasilnya adalah 1 joule. Kemudian EP akhir di sini adalah pada saat 1 detik. Maka H-nya itu bukan yang 8 meter, tetapi yang 3 meter. Maka nilai EP-nya yaitu 0,6 joule. Jadi jika kita lihat kembali pernyataan nomor 1, energi kinetik lebih kecil daripada energi potensial, itu salah. Energi kinetiknya 1 joule, sedangkan energi potensialnya 0,6 joule. Atau menurut hukum kekekalan energi, jika sebuah benda jatuh, maka yang berkurang itu adalah energi potensialnya, ya, sedangkan energi kinetiknya itu akan bertambah. Pernyataan yang nomor 2, energi potensial menjadi 5/8 dari semula. Ini kita harus bandingkan EP yang awal dan yang akhir. Nah, EP mula-mulanya adalah ketika H-nya pada 8 meter.
Jadi kita harus cari dulu nilai EP awal yaitu 1,6 Joule. Kemudian kita bandingkan EP akhir dibandingkan EP awal. Sama dengan 0,6 dibagi, nah kita perkecil. 0,6 per 1,6 adalah 3/8. Di sini tertulis 5/8. Jadi pernyataan nomor 2 itu salah. Jadi pernyataan yang benar hanya nomor 4. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, berikut ini merupakan contoh-contoh peristiwa yang berhubungan dengan perubahan zat. Ada 4 pernyataan di sini. Nah, dari contoh-contoh di atas yang merupakan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengecek satu persatu. Yang pertama, fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan merupakan proses dari reaksi kimia. Maka nomor 1 itu pernyataannya benar merupakan perubahan kimia. Karena terbentuk zat baru yaitu glukosa. Nah, berikutnya nomor 2, singkong menjadi tapai. Singkong menjadi tapai itu merupakan perubahan kimia. Jadi pernyataan nomor 2 betul karena pada saat prosesnya terjadi fermentasi oleh mikroorganisme mengubah pati menjadi alkohol menghasilkan zat baru. Jadi perubahan kimia di sini salah satu cirinya yaitu menghasilkan atau terbentuknya zat baru. Lalu nomor 3, besi berkarat juga sama merupakan perubahan kimia karena pada saat proses reaksinya karat merupakan zat baru dan tidak bisa kembali lagi menjadi besi biasa. Lalu nomor 4, beras menjadi nasi merupakan perubahan kimia dikarenakan terjadi melalui proses pemanasan atau pemasakan. Dan nasi tidak dapat kembali lagi menjadi beras. Jadi jawabannya adalah D, semua betul. Soal berikutnya, sebuah sumber bunyi merambatkan energi ke segala arah dalam bentuk gelombang longitudinal. Ada 4 pernyataan yang benar adalah kita harus cek satu persatu. Konsep fisika yang digunakan adalah intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Perhatikan rumusan ini, I sama dengan P per A, di mana P itu ada daya, A itu adalah luasnya. Nah, jika kita abaikan besaran yang lain antara intensitas dan R atau jarak, itu berbanding terbalik kuadrat jarak. Perhatikan pernyataan yang pertama, daerah pancaran gelombangnya berbentuk seperti bola. Pernyataan ini betul dikarenakan gelombang bunyi menyebar secara isotropik atau ke segala arah membentuk pola seperti bola konsentris. Kemudian kita akan mengecek pernyataan yang kedua, jika jaraknya dijadikan 4 kali, maka intensitasnya menjadi 1/2 kali. Nah, pernyataan yang nomor 2 adalah salah, dikarenakan hubungan antara I dan R adalah berbanding terbalik kuadrat jarak. Jadi seharusnya I sama dengan 1/R kuadrat, di mana R-nya adalah 4, maka I sama dengan 1/16. Jadi seharusnya 1/16 kali. Bukan 1/2 kali. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Kemudian pernyataan nomor 3, perbandingan intensitas bunyi pada jarak 1 dan 2 meter terhadap sumbernya yaitu 4:1. Nah, kita harus mencari dengan perumusan tadi. I1 berbanding I2 sama dengan 1/1 kuadrat berbanding 1/2 kuadrat. Kita selesaikan. Jadi 1/1 berbanding 1/4. Hasilnya adalah 4:1. Jadi pernyataan nomor 3 adalah betul. Kemudian pernyataan nomor 4, jika jaraknya dijadikan 4 kali, maka energinya menjadi 1/4 kali dari semula. Nah, pernyataan nomor 4 itu tidak ada hubungannya antara intensitas bunyi dengan energi yang dihasilkan. Energi total itu tidak berkurang. Ingat hukum kekekalan energi, ya, energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang berkurang itu ada intensitasnya, karena menyebar di permukaan bola yang lebih besar. Jadi pernyataan ini adalah salah karena menyamakan energi dengan intensitas. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Soal berikutnya, dari kejauhan sebuah benda bergerak konstan 10 cm per second mendekati sebuah cermin konvergen atau cermin cekung dengan panjang fokal atau titik fokus 20 cm. Pada saat T sama dengan 0, jarak benda ke cermin 60 cm. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang harus kita cek satu persatu. Pernyataan yang pertama, bayangan benda bergerak mendekati cermin. Nah, pernyataan nomor 1 adalah salah karena jika sebuah benda itu berada di ruang 3 atau jauh dari cermin, maka semakin mendekati ke cermin,
bayangannya itu akan semakin menjauh. Untuk pernyataan yang kedua, pada saat T sama dengan 0, bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin. Kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO, di mana F adalah jarak fokus, 1/20 dikurangi 1/60. Hasilnya adalah SI-nya 30 cm. Jadi pernyataan nomor 2 adalah betul. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, pada saat T kurang dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Nah, bayangan tampak itu bayangan nyata. Nah, coba perhatikan. Kita harus analisis terlebih dahulu, di mana posisi T kurang dari 4 atau T sama dengan 4. Nah, karena soal ini ada hubungannya dengan GLB, maka kita gunakan rumus S sama dengan V dikali T, di mana V itu adalah velocity, yaitu 10 cm per detik dikalikan 4 detik. Jadi jarak pada saat T sama dengan 4 detik itu adalah di 40 cm. Karena diketahui di soal ini pernyataan nomor 3, T kurang dari 4 detik, artinya jarak benda itu kurang dari 40 cm. Jika kita menggunakan aturan penomoran ruang, T sama dengan kurang dari 40 cm itu berada di ruang 2. Maka bayangan itu akan tampak di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Jika kita majukan lagi, karena T kurang dari 2 itu bisa sampai 10 cm di depan cermin, maka jika benda berada di ruang 1, bayangan akan jatuh di ruang 4 yang bersifat maya, artinya tidak akan tampak pada cermin. Jadi, jika kita simpulkan secara umum, T kurang dari 4 akan tampak pada cermin, itu salah. Jadi pernyataan nomor 3 adalah salah. Oke, perhatikan pernyataan nomor 4. Pada saat T lebih dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Pernyataan nomor 4 itu betul, karena ingat T lebih dari 4 detik artinya benda tersebut berada di lebih dari 40 cm. Nah, itu berada di ruang 3. Jika benda di ruang 3, bayangan jatuh di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Jadi akan tampak pada cermin. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya C. Soal selanjutnya, sebuah benda berada di lantai kasar dan diikat pada ujung sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegas 40 Newton per meter. Ujung lain pegas diikat pada dinding, benda digeser sehingga pegas memanjang sebesar 1 cm. Kemudian dilepaskan. Benda berhenti tepat di titik seimbang. Nah, di sini ada 4 pernyataan, kita harus mengecek satu persatu manakah pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, energi mekanik berkurang. Pernyataan ini merupakan benar dikarenakan karena lantainya kasar, maka terdapat gegesek sehingga menyebabkan terjadinya perubahan energi menjadi energi panas. Maka energi mekanik, yaitu penjumlahan antara energi potensial dan kinetik, akan berkurang karena ada perubahan menjadi energi panas. Untuk pernyataan yang kedua, kita harus mengecek apakah benar nilai gaya gesekannya yaitu 0,2 Newton. Nah, untuk pernyataan yang nomor 2, kita gunakan rumus EP sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana energi potensial ini energi potensial pegas, ya. K itu konstanta, yaitu setengah dikali 40 dikali 0,01 meter. Atau 1 cm kita ubah ke dalam meter kuadrat, sehingga energi potensialnya 0,002 Joule. Nah, energi potensial pegas itu ada hubungannya dengan usaha. Karena usaha yang dilakukan untuk meregangkan suatu pegas atau memapatkan suatu pegas akan meningkatkan energi potensialnya. Maka W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah besarnya perubahan energi potensial yang terjadi, yaitu 0,002 Joule, dibagi jaraknya, yaitu 0,01 meter, sehingga nilai F-nya adalah 0,2 Newton. Jadi pernyataan nomor 2 adalah betul. Untuk pernyataan nomor 3, usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum. Pernyataan ini betul dikarenakan usaha gaya gesek itu sama dengan perubahan energi potensialnya, sehingga pernyataan nomor 3 adalah betul. Kemudian pernyataan yang terakhir, usaha gaya gesek sebesar 0,001 Joule, itu pernyataan yang salah dikarenakan setelah kita hitung nilainya itu sebesar 0,002 Joule. Jadi jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3.